Hello para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi banyak banget yang nanyain ke gua ketika gua swap engine Supra gua pakai mesin Daytona. Banyak yang bilang, "Bang, gimana cara surat-suratnya, Bang? Gimana STNK-nya, Bang? Gimana BPKB-nya, Bang? Gimana dan gimana dan gimana dan gimana?" Oke, jadi video kali ini gue bakalan bikinin buat kalian gimana cara buat nge-swap tapi pajaknya tuh tetap jalan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya buat kalian-kalian ya, buat para netizen-netizenku, ini sebenarnya tuh rahasia umum buat para anak-anak motor atau mobil yang udah pernah nge-swap. Apalagi anak-anak mobil yang mobil-mobilnya tua, rangkanya doang yang tua, mesinnya tuh diambil yang muda. Nah, ini caranya biar tetap pajaknya jalan atau normal gitu. Oke, kita langsung deketin kameranya aja. Oke, ini dia di depan kita ada yang namanya mesin C100 punya Supra. Jadi ini C100 series. Ini mesinnya udah dicopot karena yang dipakai di Supra kita itu, nih di Supra ini yaitu adalah mesin Daytona. Nah, kalau yang ini adalah mesin bawaan si Hondanya. Jadi tuh kan di Supra ini kan, atau di mesin-mesin lain, atau di motor-motor lain yang pengen disuap, pasti tuh mesin ini memiliki yang namanya nomor mesin. Sudah pasti. Sedangkan mesin yang ada di Supra, Supra Daytona atau mesin Daytona yang kita beli itu kagak ada yang namanya nomor mesin. Jadi cara ngakalinnya itu gampang banget. Jadi kan kalau misalnya kalian pengen memperpanjang STNK atau BPKB, yang diperpanjang STNK sih, atau memperpanjang STNK dan kaleng, itu kan diwajibkan untuk ngegesek nomor rangka dan nomor mesin. Jadi kalian gak usah pusing-pusing, tinggal ambil mesinnya yang lama, terus kalian gesekin nomor mesin yang ada di bawah sini gitu. Jadi tinggal diambil alat yang buat ngegesekin nomor mesin itu yang punyanya Pak Polisi atau perpajakan itu, tinggal ambil terus tempel, gosok untuk mesinnya, ya kan? Nyampe sini udah paham belum? Jadi kalau misalnya mau memperpanjang kaleng atau plat nomor, yang diperpanjang itu kan nomor mesin ini sama nomor rangka yang ada di motornya. Jadi kalian gak usah pusing-pusing. Jadi kan ini mesinnya nih, yang tadi udah gue bilang, kalian tuh ngambil nomor mesinnya ya pakai nomor mesin ini, mesin yang originalnya, yang bawaan si Supranya atau motor-motor kalian yang pengen disuap motornya. Tinggal pakai nomor mesin ini, sedangkan nomor rangkanya pakai nomor rangka yang motornya, yang ada di motornya, ada di bawah jok tuh dia si nomor rangkanya. Nah, kenapa kita ngelakuin itu? Karena kan kita keadaannya di sini kita beli mesin yang legal, dimana mesinnya itu dijual secara resmi gitu oleh negara gitu. Kita membayar pajak, kita membayar segala-galanya lah pokoknya. Dan motornya pun kita beli juga secara resmi, dimana ini mesin motornya, dan rangkanya juga rangka-rangka motornya. Sedangkan surat dan kaleng-kalengnya pun motor lewat. Dan sedangkan surat sama kaleng-kalengnya tuh STNK BPKB-nya itu semuanya punya kita gitu, resmi kita belinya. Jadi ya nggak ada masalah ketika kita ketilang atau di stopin sama Pak Polisi, tinggal tunjukin surat-surat yang kita punya ke Pak Polisi bahwa kalau motor ini tuh udah disuap, terus kasih tunjuk bukti pembeliannya, pajak bea cukainya, karena kan mesinnya itu import kan, pajak bea cukainya, seenggaknya lu tunjukin ininya dah, nomor pembeliannya atau bon pembeliannya kalau kita tuh beli mesin secara resmi, terus kita suap ke motor kita dengan alasan mesin ini sudah tidak kompatibel lagi dipakai buat harian gitu. Jadi kalau misalnya buat hari-harian kena namanya
apa ya, razia-razia itu polisi nggak bakal ambil pusing ngelihat noong-noong, wah gila nih nomor mesinnya beda. Nggak mungkin, karena polisi juga tahu peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, dia lebih paham hukum dibandingkan kita gitu. Contoh simpelnya ketika kita bawa motor ini nih, bawa Supra Daytona kita, nanti kan kita ke stop atau diberhentiin sama polisi pas lagi razia. Nah itu kita tinggal tunjukin yang namanya STNK aja sama SIM. Kita tunjukin ke Pak Polisi, ini Pak, kalau misalnya motor kita tuh pajaknya hidup, terus SIM-nya juga resmi, kita punya surat izin mengemudi. Pak Polisi nggak bakal nanya atau mengadi-ngadi, loh kok mesinnya tidak sama dengan yang ada di STNK. Nanti kan kalau misalnya kita diperpanjang seperti itu, kita tinggal jelasin bahwa kalau misalnya motor kita tuh mesinnya udah disuap. Jadi kan tadi kan kita misalnya ditilang, terus kok mesinnya beda nomor mesinnya, itu jarang banget terjadi polisi menanyakan nomor mesin atau nomor angka. Itu jarang banget, biasanya cuma nanya ori apa enggak knalpotnya. Itu juga kalau misalnya lagi chaos. Kalau lagi nggak chaos polisi juga santai-santai aja. Terus sama ban, pelek, gitu-gitulah pokoknya yang simple-simple. Jarang banget nanyain ke mesin, karena mesin tuh udah terlalu apa ya, luas gitu. Nah kalau misalnya ditanyain kok nomor mesinnya beda sama yang ada di STNK, nanti tinggal tunjukin, nih Pak, mesin kita di rumah tuh masih ada mesin originalnya. Kenapa diganti? Karena mesinnya udah tidak kompatibel lagi buat dipakai harian atau dipakai buat memakai kendaraan gitu atau transportasi. Terus kenapa nggak beli motor lagi? Kalau misalnya kita beli motor lagi, pajaknya kan mahal. Pajak motor sekarang kan udah ratusan ribu, sedangkan motor Supra tuh harganya masih murah, masih puluhan ribu lah, karena zaman dulu kan pajak tuh masih murah-murah. Itu jadi alasannya jelas bahwa kita masih pengen pakai motor tua, mesinnya seger, gak bermasalah, dipakai harian juga enak, sama apa ya, simple sih permasalahannya gitu. Jadi kalau menurut gua caranya ya lu tinggal pakai nomor mesinnya yang mesin lama, terus nomor angkanya pakai nomor yang lama, jadi tetap bisa diperpanjang. Karena kan lu juga beli motornya legal, bukan beli motor bodong. Jadi nggak bakal yang namanya, atau nggak bakal mungkin lu ketangkap karena penggelapan kendaraan. Itu nggak bakal mungkin, karena semua yang lu beli itu legal. Dimana motornya lu beli pakai uang dan lu bayar pajak juga pakai uang, jadi kita nggak bakal mungkin ketangkep polisi atau nyampe dipidana tuh nggak mungkin, karena kita semuanya belinya resmi atau legal. Kecuali lu beli motornya tuh ilegal ya, kayak lu beli motor bodong terus lu swap engine, itu udah pasti yang namanya ketangkap, karena surat-suratnya aja udah nggak akur sama nomor mesin sama nomor angka, dua-duanya udah nggak akur. Ditambah motornya juga pasti, kalau motor bodong mah udah nggak ada surat-suratnya kan, bukannya nggak akur lagi. Sedangkan kalau misalnya kalian beli motor STNK sama BPKB-nya nembak, itu kan udah nggak akur dua-duanya. Terus kalian tuh nggak punya bukti kalau misalnya nomor mesinnya itu atau mesinnya itu ada di rumah. Jadi kalau misalnya dibawa pengadilan tuh bakalan kalah, kalian tuh nggak punya bukti. Soalnya pasti juga kalian juga udah pasti mikir lah, namanya beli motor bodong resikonya jadi ditangkap polisi dan dipenjara. Sedangkan kalau misalnya ini kita yang hobinya swap engine kayak Supra Daytona ini, itu kalau misalnya diperpanjang, kita tinggal jelasin kalau kita beli mesin gelondongan. Terus kenapa nggak dibolehin dipakai buat harian? Itu karena penyebabnya biasanya kan buat race atau buat balapan. Nah kalau misalnya kita punya alasan karena mesin motor kita udah nggak kompatibel dipakai, karena bak koplingnya udah bocor atau bak mesinnya retak, crankcase pecah, terus spare part udah nggak ada, terus alasan kita swap engine, itu masih masuk akal. Dan polisi tuh biasanya nggak bakal perpanjang sampai sejauh itu. Yang bikin ribet tuh kadang-kadang inian doang sih kalau kata gua, netizen doang gitu, nanya-nanyanya aneh-aneh gitu. Gimana kalau misalnya perpanjang STNK, bagaimana perpanjang kaleng, itu kan tinggal apa ya namanya, teknis lah, masalah teknis. Tinggal masalah teknis kalian aja gimana caranya buat
memperpanjang kaleng, karena kan kalau memperpanjang kaleng juga yang tadi gue udah jelasin sebelumnya bahwa kertas yang atau buat ngegesek nomor mesin sama nomor angkanya kan itu kalian bawa pulang, jadi kan mesti mesinnya itu ada di rumah, jadi tinggal gesek di rumah nomor mesin terus nomor angka, habis itu bawa BPKB sama STNK dan sama KTP ke perpajakan atau ke apa ya namanya, lupa gua namanya apa. Udah deh, kelar masalah, jadi dah semua pajaknya hidup semua gitu. Dan buat cara yang kedua itu gampang, atau misalnya kalian pengen ngejual mesin yang ini nih, mesin C100 nya, karena menuhin rumah kalian gitu, jadinya kalian pengen jual, gampang, tinggal potong yang namanya nomor mesin yang ada di mesin ini, terus tinggal ditaruh di sini di mesin Daytonanya. Ataupun kalau misalnya kalian kagak mau taruh aja di rumah, di kamar atau dimanapun yang kotakan kecil buat nomor mesinnya itu tinggal disimpan. Nah, sewaktu-waktu pengen memperpanjang, kalian tinggal gesek yang bagian itunya aja gitu guys. Oke, itu aja sih jawaban gue dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget nanya ke gue. Jadi sebenarnya gue kira yang nanya cuma satu ya, waktu nanyain satu itu gue jawab di komentar, cuman gara-gara nanya banyak terus-terusan jadinya mungkin kurang pengetahuan atau wawasan, atau kurang nongkrong sama anak-anak yang sering swap atau custom mesin. Jadi ini adalah tipsnya buat orang-orang yang suka swap mesin di motor atau mobil, caranya gitu yang gua jelasin tadi. Oke. Cukup sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, terus di share kalau misalnya video ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe biar channel Kacang ini makin berkembang. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.